Pagi teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Di video kali ini aku mau jelasin ke kalian tentang apa itu UTMB, apa itu running stone, apa itu UTMB index, terus gimana cara dapetin index ataupun stone dan lain sebagainya, karena banyak banget yang nanyain ya. Nah, aku bakal jelasin semua dengan bahasa yang sederhana dan cukup detail. Jadi kalian yang mau punya mimpi atau mau ikutan UTMB bisa paham dan tahu alurnya. So jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Yang pertama UTMB. Jadi UTMB adalah singkatan dari Ultra Trail du Mont Blanc. Ultra Trail du Mont Blanc. Mont Blanc-nya itu bacanya sebenarnya Mont Blanc. Jadi Ultra Trail du Mont Blanc. Ya maklum aku ilat Jawa jadi rada susah-susah gitu guys dari dulu guys. Nah UTMB itu adalah race, kalau aku boleh bilang tuh kayak Olimpiade atau Piala Dunia atau naik gajinya para pelari trail. Tepatnya di pegunungan Alpen. UTMB atau rutenya UTMB itu merupakan rute legend guys. Jadi kalau kalian cari literatur gitu di Google atau di AI ya, itu banyak banget bahwa itu tuh rute yang orang tuh bisa ikutin. Jadi lebih spesial lagi karena gunung ini perbatasannya itu ngelewatin 3 negara, dari Prancis, Italia, dan Swiss. Nah, penyelenggaraannya sendiri UTMB itu biasanya ada di Chamonix, di Prancis. Ada beberapa rute, beberapa kategori yang akan kita bedah satu persatu. Nah, kalau kalian tanya UTMB sejak kapan, terus sejarahnya dan macam-macam, aku nggak akan bahas di sini karena simpel banget, kalian bisa googling. Aku bakal jelasin yang lebih sederhana, teknis-teknis mengenai UTMB, tentang kategorinya, tentang stone-stone-nya, dan lain-lain sebagainya. Balik lagi ke UTMB, jadi singkat cerita, selama sekian tahun udah jadi race legend. Nah, si UTMB ini dia akhirnya tuh bikin franchise title guys, franchise title, apa sih bacanya? Ya intinya dia mencoba membuat suatu standar race trail yang nanti bisa dilombain di final di Prancis sana. Jadi kalau teman-teman tahu, aku kemarin ikut Kagaspa by UTMB, lalu Chiang Mai by UTMB atau Malaysia by UTMB, atau yang kemarin baru aja launching di Indonesia, Trail of the King by UTMB. Nah, itu semua adalah event-event yang berafiliasi atau dalam tanda kutip membeli franchise dari si UTMB itu. Nah, syaratnya apa kak? Syaratnya yang pasti ada license fee-nya, ada pembayaran sejumlah nominal tertentu yang harus dibayarkan IO kepada mereka. Lalu ada syarat-syarat khusus mengenai akses, transportasinya gimana, terus venue-nya, akomodasi hotelnya seperti apa. Nah, itu tuh semua mereka bakal survei dalam tempo tertentu ya. Misalnya kayak penjajakan, dari mulai penjajakan sampai final tuh mungkin bisa 6 bulan. Dan yang aku tahu dari teman-teman yang ada di Toba, yang di TOTK, itu tuh ketika dalam prosesnya race organizer atau panitianya atau orang yang punya race di negaranya masing-masing itu harus belajar ke Prancis guys. Jadi kayak ada trainingnya gitu. Semua event itu nanti akan mendapatkan stone kalau kalian ikut semua event yang berafiliasi atau ada license by UTMB-nya. Nah, stones-nya sendiri nanti akan aku jelasin terpisah. Yang jelas UTMB final atau final race UTMB itu ada 3 kategori. Ini aku bakal jelasin kategorinya. Yang pertama, yang paling mudah, yang paling orang tuh possible buat ikutin dan kategorinya paling pendek itu adalah OCC. OCC itu 50 kilo, elevasinya sekitar 3000 sampai 3500. 3500 guys, 50 sampai 55 kilo ya. Nah, ini adalah kategori terpendek dalam UTMB final.
buat ikutan OCC itu ada syarat stone-nya. Kalau nggak salah 2, 1 atau 2 kalau nggak salah. Jadi kalau kamu ikut OCC 50 kilo, kamu harus cari stone dari race by UTMB lain. Nah, yang kedua ada CCC. CCC itu 100 kilo yang tahun lalu aku ikutin. 100 kilonya itu elevasi sekitar 6000 sampai 6100 guys. Ini kategori ini udah dapat 3 negara. Nanti dari Chamonix, dari race central ya, kita bakal naik shuttle ke Courmayeur. Nah, Courmayeur itu ada di Italia. Jadi kita nanti start dari Italia. Dari Italia lalu ngelewatin Swiss, baru akhirnya ke Prancis guys. Nah, terus kalau CCC ini itu butuh 3 stone. Jadi 3 batu buat daftar. Nah, yang terakhir, yang paling gong, yang bener-bener paling epicnya itu adalah UTMB. UTMB itu kategori 170 kilo atau 100 miles. Elevasinya tuh sekitar 10.000 guys. Nah, ini adalah kategori yang kalau kata teman-teman tuh undiannya paling susah. Jadi ada teman orang Semarang tuh yang kali keempat baru dapat slotnya, baru dapat undiannya guys. Nah, untuk UTMB sendiri atau 170 kilo ini syarat source-nya itu ada 4. Jadi ada 4 batu ya. Rutenya mirip kayak CCC, tapi kita kalau yang UTMB itu start dari Prancis. Jadi Prancis, Italia, ketemu Prancis lagi. Selain 3 race final itu ketika UTMB week, jadi dari mulai Senin sampai Minggu itu ada berbagai race lain, race-race yang melengkapi guys. Ada yang ada yang 15 kilo, ada yang 20 kilo, ada yang 40 kilo, ada yang 145 kilo. Nah, 145 kilo itu biasanya itu TDS. Cuman mereka tuh rutenya bervariasi, nggak murni 145 kilo, kadang 148, kadang 150. Kalau yang tahun ini mereka 150 kilo guys. Dan tahun ini ada 2 peserta dari Indo yang ikut, Koh Edi namanya, orang Kalimantan kalau nggak salah, sama Bro Steven ya. Jadi ada 2 yang ikut. Lalu ada lagi kategori yang legend yaitu PTL 300 kilo, elevasi sekitar 25.000. Dan ini kategori epic sih guys. Bahkan ini lebih berat dari UTMB atau ya pasti ya lebih berat dari 170 kilo kan. Nah, yang unik di PTL ini adalah dia itu syaratnya harus tim. Jadi minimal berdua, bisa bertiga. Kalau nggak salah harus start bareng, finish bareng gitu. PTL ini ada beberapa orang Indonesia yang udah finish. Kang Fandi Agi, Mbak Eni Rosita, Mas Abdul Aziz, siapa lagi ya, Dede, Mang Alan. Ya pokoknya ada beberapa pelari Indonesia yang udah finish. Oh, Kang Hendra Wijaya juga udah pernah, itu maestro Legend Trail atau maestro Monster Endurance dari Indonesia kan. Ya itu PTL aku nggak ngerti lah tuh, mandatory gearnya tuh juga berbeda, lebih lengkap daripada yang lain. Nah cuman kalau jelasin tentang PTL nanti nggak kelar-kelar, kita skip langsung aja ke Running Stone. Lanjut guys, UTMB Index dan Running Stone. Tadi kita harusnya mau ngomongin Running Stone, tapi setelah aku pikir-pikir Running Stones itu erat kaitannya sama UTMB Index. So kita ngomongin UTMB Index dulu. Apa itu UTMB Index? Jadi UTMB Index itu semacam skala atau indeks yang dikeluarkan dari UTMB. Nah itu jadi patokan buat ngukur skala kesulitan suatu race teman-teman. Nah kategorinya sendiri itu ada 4. Aku sambil baca, sambil lihat ya biar nggak keliru. Jadi 20K, 50K, 100K, dan 100M. Jadi kalau kalian lihat race-race yang berafiliasi atau mendapatkan UTMB Index, nah itu ada title-nya itu teman-teman. 20K itu short, 50K itu middle, 100K itu yang long, lalu yang 100 miles itu ultra. Jadi sebenarnya 50K juga udah ultra sih, cuman ya mereka membagi indeksnya tuh kayak gitu teman-teman. Nah terus contohnya aku kasih contoh nih ya, kalau Semarang Mountain Race kategori 27, nah itu bakal dapat UTMB Index yang 20K. Kalau Semarang Mountain Race kategori 50, itu bakal dapat UTMB Index yang kategori 50K.
indeks 50k. Nah kalau nanti Semarang Mountain Race yang baru yang akan launching itu nanti bakal dapat indeks 100k. Kalau nanti Semarang Mountain Race ada kategori yang 150k atau 170k, nah itu bakal dapat indeks yang 100m guys. Jadi berdasarkan jarak dan tingkat kesulitan suatu race itu. Nah untuk apa UTMB Index? Nah UTMB Index itu untuk syarat kalian buat daftar race-race yang berafiliasi sama UTMB, yang punya license UTMB. Jadi misalnya nih kalian mau daftar Chiang Mai Ultra ya, kategori 50 kilo. Nah kalian harus punya UTMB Index minimal 20k atau 50k. Kalau kalian mau daftar 100 kilo di Chiang Mai, kalian harus punya UTMB Index 50k atau 100k. Sebaliknya kalau kalian mau ikut 170 kilo di Chiang Mai, kalian harus punya UTMB Index yang 100m atau 100k atau 100m. Nah jadi alurnya tuh gini, kalau kita mau daftar UTMB kita harus punya UTMB Index dulu. Dari UTMB Index kita harus hunting stone. Nah stone-nya dari mana? Stone-nya kita langsung bahas stone ya. Stone itu adalah semacam reward atau semacam apa ya? Semacam ya stone ya batu yang akan dihadiahkan atau diberikan ke kalian kalau kalian bisa finish race yang bertitel by UTMB. Nah, stones-nya itu nantinya bakal dipakai buat daftar UTMB guys. Untuk kategori race-race yang by UTMB yang normal ya, jadi ada dua, ada yang major, ada yang minor, ada yang major dan yang biasa, kita sebutnya gitu aja. Nah kalau yang biasa itu contohnya Malaysia, Kagaspa, Trail of the King. Nah itu kamu dapatnya stone itu single. Jadi nanti 50 kilo tuh kamu dapat 2, 100 kilo kamu dapat 3, 170 kilo kamu dapat 4. Nah khusus di beberapa race yang major kalian dapat stones-nya itu double guys. Jadi kalau yang normalnya 100 kilo tuh dapat 3, kalian kalau ikutnya yang major tuh dapat 6 dikaliin 2. Nah di dunia sendiri cuman ada 4 race yang major, tiap kontingen gitu satu. Jadi kontingen tuh benua ya. Di Eropa ada satu, di Asia ada satu, Asia itu di Chiang Mai, di Australia ada satu, lalu di Amerika juga ada satu. Nah terus ini memang apa ya, penjelasannya tuh harus pelan-pelan. Kalian kalau baca ini semua atau dengar ini semua mungkin rada bingung, mencernanya tuh harus pelan-pelan karena ya memang kayak gitu. Karena aku tuh kan mempelajari dari dulu ya, bukan dalam satu kali. Cuman aku berusaha menjelaskan atau membuat video ini dengan cukup singkat tapi teman-teman bisa jelas gitu. Nah kalau aku ambil kesimpulan yang simpel atau sederhana, UTMB Index itu adalah bukti kemampuan dan syarat wajib. Nah itu kalian harus punya nih UTMB Index. Caranya lihat ada di dashboard My UTMB, itu kalian harus punya akunnya ya. Nah terus dari UTMB Index kalian juga harus punya running stones. Running stones itu adalah tiket undian yang menentukan peluangmu bisa masuk ke UTMB final. UTMB final itu yang tadi aku ceritain, OCC, CCC sama UTMB 170 kilo. Intinya yang di Perancis Chamonix itu adalah UTMB final. Running stones itu tidak bisa kadaluarsa selama akunmu tetap aktif di UTMB. Kalau kalian ikutan undian nih, misalnya kalian ikutan undian tahun ini, kalian punya 3 stone, terus kalian ikutan CCC 100 kilo, kalau kamu nggak dapat running stones itu tidak akan hangus, jadi dia tetap ada. Sebaliknya kalau kalian dapat bailoutnya, dapat undiannya, running stones itu bakal habis. Nah terus running stones itu akan meningkatkan peluangmu mendapatkan tiket UTMB final. Modelnya itu all in gitu. Kalau kalian punya 10 running stones ya chancemu tuh bakal lebih gede, undianmu bakal lebih gampang ya secara hitung-hitungan matematisnya. Nah cuman minusnya adalah nanti ketika kamu dapat stonesnya, ketika kamu dapat undian atau slotnya, semua stonesmu tuh bakal habis, bakal di all in gitu loh kalau di dalam judi ya. Ya itu analogi sederhananya seperti itu. Semoga teman-teman paham ya. Ya mungkin itu aja dari aku, sedikit penjelasan tentang UTMB, running stone, cara mendapatkannya, dan semua kategori yang ada di dalam UTMB, supaya ya kalian kalau mau ngejar itu tuh ada bayangan lah. Ya mungkin itu aja, semoga jelas. Kalau nggak jelas bisa tulis pertanyaan di sini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, bye bye.